Firearm International. Future's Dream. Halo, saya Devi dari PT Firearm International. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi, bagian-bagian, dan cara penggunaan syringe pump merek Firearm tipe Drive 2. Syringe pump berfungsi untuk membantu mengatur kuantitas dan waktu serta dosis penyuntikan cairan obat kepada pasien. Kegunaannya adalah untuk memberikan dosis obat dengan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa berulang kali melakukan penyuntikan. Penggunaan syringe pump dengan benar sangat penting untuk keselamatan pasien, pengiriman obat yang akurat, alur kerja yang efisien, memaksimalkan fungsi pompa, dan kepatuhan terhadap standar peraturan dan keselamatan. Berikut gambaran umum tentang syringe pump, termasuk bagian-bagian dan fungsinya. 1. Kunci penghubung. Untuk menghubungkan syringe pump atau infuse pump secara bertumpuk. 2. 3,5 inch layar tampilan. Tampilan utama dan menu dapat dioperasikan menggunakan sentuhan. Ketiga, indikator. Indikator alarm menunjukkan status alarm. Indikator power menunjukkan status daya. Indikator alarm. Berkedip merah, high level alarm. Berkedip kuning, low level alarm. Indikator baterai. Lampu hijau berkedip, baterai terisi. Lampu hijau stabil, baterai penuh. Lampu merah stabil, ada kesalahan pada baterai. Indikator catu daya, menyala ketika pompa terhubung ke catu daya AC. Keempat, panel operasi. Tombol on atau off, tombol untuk menghidupkan atau mematikan pompa. Tombol run atau stop, tombol untuk memulai atau mematikan jalan infuse. Tombol mute atau back, tombol untuk mematikan alarm, atau batalkan operasi dan kembali ke menu sebelumnya. Tombol push atau bolus, tombol untuk mengakses jalannya sejumlah obat yang ingin diberikan kepada pasien. Tombol panah atas, bawah, kanan, kiri, tombol pengaturan. Tombol enter atau OK, tombol untuk membuka fungsi tertentu dan tekan untuk mengonfirmasi nilai atau pengaturan atau alarm. Kelima, tempat jarum suntik atau syringe. Penempatan jarum suntik. Keenam, unit drive. Pendorong tempat jarum suntik. 7. Penghubung set ekstensi. Penempatan selang infus. 8. Magnet. 9. Besi magnet. Dorong sampai terhubung magnet. 10. Cover penutup alat. 11. Grip pembuka jarum suntik. Tekan untuk membuka positive plunger grippers untuk memasang atau melepas jarum suntik. 12. Konektor kabel. Konektor daya AC. Konektor P1. Syringe pump merek Firearm tipe Drive 2 ini mendukung semua merek syringe atau jarum suntik dengan ukuran 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 atau 60 ml. Dan untuk cara penggunaan, di sini kami telah mempersiapkan syringe dengan ukuran 50 atau 60 ml. Langkah selanjutnya, pastikan pompa diposisikan dengan benar dan aman. Sebelum pemberian, periksa pompa secara jelas apakah ada kerusakan, bagian yang hilang, atau kontaminasi. Pastikan kabel listrik dapat digunakan secara normal dan hubungkan ke sumber daya listrik. Prosedur penggunaan harian. 1. Tekan tombol on atau off. 2. Pilih jarum suntik. 3. Pemasangan jarum suntik. 4. Pilih jarum suntik di sistem. 5. Pengaturan parameter atau mode. 6. Hubungkan ke pasien. 7. Mulai injeksi. 8. Akhiri injeksi. 1. Tekan tombol on atau off untuk menghidupkan syringe pump. 2. Pilih jarum suntik dan infusion set. Dorong jarum suntik untuk mengeluarkan gelembung udara. Cara alternatif dengan menggunakan fungsi push. 3. Pemasangan jarum suntik. Pasang jarum suntik sesuai dengan langkah-langkah berikut. Buka tempat jarum suntik atau klem, lepaskan dan tarik keluar unit drive atau plunger. Buka pintu pompa.
Posisikan dan masukkan jarum suntik sehingga terpasang dengan baik dan benar. Pastikan volume markings menghadap ke depan. Kunci kembali tempat jarum suntik. Jika jarum suntik telah ditempatkan dengan benar, akan ada tampilan select syringe di layar. Jika jarum suntik tidak ditempatkan dengan benar, akan ada permintaan pemasangan untuk memasang jarum suntik dengan baik di layar. 4. Pilih jarum suntik di sistem. Pada tampilan select syringe di layar, silakan pilih merek dan ukuran yang tepat dan tekan tanda centang. 5. Pengaturan parameter atau mode. Useless settings. Pengguna dapat memilih yes atau no, dan untuk video kali ini saya akan memilih no untuk pengaturan parameter atau mode yang berbeda. Berikut tampilan utama pada syringe pump. 1. Tampilan waktu sistem. Format, bulan, hari, jam, dan menit. 2. Tampilan merek dan tipe jarum suntik. Opsional. Infusion mode, charging status, dan kapasitas baterai yang tersisa. 3. Tampilan status infus yang dapat dilihat dari status orang yang sedang berdiri atau berjalan. Rate. Kita juga dapat menekan menu untuk masuk ke menu. Tombol menu ini akan tersembunyi selama proses infus sedang berjalan. 4. Tampilan time dan volume pada saat proses infus atau VTBI. 5. Tampilan volume total, tekan untuk menghapus. 6. Tampilan tekanan saat ini. Tekan untuk mengatur tekanan. Pengaturan waktu sistem. Tekan menu, settings, sistem time setting. Pengaturan tanggal format, tahun, bulan, dan hari. Tekan panah atas di layar sentuh untuk menambah nilai. Panah bawah untuk mengurangi nilai. Atau tekan tombol panah untuk memilih dan menambah atau mengurangi nilai. Tekan tombol centang untuk konfirmasi. Sebagai contoh, saya akan mengatur sesuai dengan tanggal hari ini. Setelah mengonfirmasi pengaturan tanggal, kita akan masuk ke pengaturan waktu. Format pengaturan waktu, jam, menit, dan detik. Dan untuk pengaturan sama dengan sebelumnya. Pengaturan waktu selesai. Tekan untuk mengatur ulang tanggal atau untuk kembali ke antarmuka menu pengaturan pengguna. 1. Modes. Pilihan modes yang berbeda. 2. Drugs. Pilihan nama obat. 3. Service. Perawatan peralatan. Kata sandi diperlukan. 4. Settings. Pilih dan atur parameter pengguna. 5. Locks, termasuk lock operasi, lock alarm, dan lock infus. 6. Back, kembali ke menu sebelumnya. Modes, tekan menu kemudian Modes untuk memasuki antarmuka pemilihan mode. Tekan tombol panah bawah untuk masuk ke halaman berikutnya. Rate mode, berfungsi untuk mengatur kecepatan atau rate yang kita inginkan. Dosage mode, berfungsi untuk memilih jenis obat yang akan diberikan, di mana drug, weight, concentration, rate dapat disesuaikan. VT mode, berfungsi untuk melihat total volume yang akan diberikan dengan mengatur infusion time dan VTBI, volume to be infused. RT mode, berfungsi untuk mengatur infusion rate dan infusion time yang kita inginkan. Relay mode, berfungsi untuk mengatur relay yang kita inginkan, send up relay atau send down relay. Ramping mode, berfungsi untuk mengatur VTBI, platform rate, ramp up time, dan ramp down time. Intermittent mode, berfungsi untuk mengatur total VTBI, number, interval time, dan rate yang kita inginkan. Loading dose mode, berfungsi untuk mengatur weight, concentration, loading dose, first stage time, dan first stage rate yang kita inginkan. Sequence mode, berfungsi mengatur VTBI dan time yang kita inginkan. Di kesempatan kali ini,
Kita akan mencoba menggunakan mode read mode. Masukkan rate yang kita inginkan, semisal 50 ml per hour. Kemudian kita masukkan VTBI, semisal 20 ml, dan kita tekan tanda centang. 6. Hubungkan ke pasien. 7. Mulai injeksi, pastikan semua parameter sudah sesuai dan tekan tombol run atau stop untuk memulai infus. Sebagai tanda bahwa injeksi sudah dijalankan, dapat dilihat dari status gambar orang yang sedang berjalan yang sebelumnya berdiri diam di tempat. Kemudian di layar, kita bisa melihat time, infusion time, VI, volume infuse. 8. Akhiri injeksi. Tekan tombol run atau stop untuk mengakhiri infuse. Mode selanjutnya yang akan kita gunakan adalah VT mode. Masukkan infusion time yang diinginkan semisal 1 jam. Kemudian kita masukkan VTBI semisal 20 ml dan kita tekan tanda centang. Lalu tampilan berikutnya akan muncul perhitungan infusion rate-nya. Setelah itu kita tekan tanda centang lagi. Berikut tampilan VT mode. Setelah semua parameter sudah sesuai, tekan tombol run atau stop untuk memulai infus. Tekan tombol run atau stop untuk mengakhiri infus lebih awal. Setelah proses infus selesai, akan ada pertanda alarm seperti ini. Dan semua alarm dapat dikonfirmasi dengan menekan tombol OK. Untuk alarm silence, dapat menekan mute atau back untuk mendiamkan alarm selama 2 menit. Matikan syringe pump. Tekan lama tombol on atau off selama 3 detik untuk mematikan syringe pump dan lepaskan kabel listrik dari sumber daya apabila sudah tidak digunakan lagi. Demikian penjelasan tentang fungsi, bagian-bagian, dan cara penggunaan alat syringe pump drive 2. Sekian, saya Devi dari PT Firearm International. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Firearm International. Future's Dream.